kota Surabaya. Dan kota Surabaya adalah sebuah kota yang dikenal dengan sebutan Kota Pahlawan, di mana banyak sekali cerita mengenai pahlawan-pahlawan yang memiliki banyak misteri di sini. Dan mengingat sebuah kata pahlawan, mereka bukan saja orang-orang yang berjuang untuk sebuah keadilan, tapi mereka yang memberikan inspirasi bagi orang-orang sekitarnya, bisa kita sebut dengan pahlawan. Hitam Putih hari ini bercerita tentang pahlawan di Kota Pahlawan. Surabaya menjadi salah satu kota yang menyimpan wujud serta bukti penting kepahlawanan arek-arek Surabaya dalam perjuangan heroik pada tanggal 10 November 1945. Banyak pertempuran-pertempuran melawan penjajah yang dilakukan di kota ini, sehingga akhirnya menjadikan kota Surabaya ini mendapat julukan Kota Pahlawan. Tak heran kota yang berasal dari nama Suro dan Boyo ini memiliki tempat wisata yang didominasi oleh hal yang berhubungan dengan sejarah. Mulai dari banyaknya monumen dan patung pahlawan nasional yang tersebar di sudut kota, hingga museum-museum yang menyimpan benda-benda koleksi bersejarah. Kalau Jakarta punya Monas, maka Surabaya punya Tugu Pahlawan, yang hingga kini masih berdiri tegak dan menjadi sebuah landmark ikonik ciri khas kota Surabaya. Seperti salah satu mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, Bapak Mukari yang saat ini masih berdiri tegak walaupun hanya dengan satu kaki saja. Tahun 2003 lalu kaki kiri Pak Mukari diamputasi karena terdeteksi racun akibat bubuk mesiu dari peluru yang tertanam selama hampir 54 tahun. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tersebut kini menjadi Ketua Korps Cacat Veteran Surabaya dan menjalani hari-harinya di rumah dinas Asrama Brimob. Bicara tentang pahlawan tadi, saat ini saya sedang berada di rumah Bapak Mukari. Apa kabar Bapak Mukari? Nah, beliau ini adalah seorang pejuang veteran yang merupakan saksi hidup, mungkin salah satu saksi hidup dari perjuangan di kemerdekaan Indonesia. Betul ya Pak ya? Baik. Oke. Pak, bicara tentang perang nih, bicara tentang perang. Ya. Bapak masih ingat semuanya? Ingat. 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 Umur berapa sekarang Pak? Baru 91. Baru 19 dibalik. Baru 91, ya baru 91. Tenang, Anda belum tentu nyampe ya. Oke. Baru 91 tahun, perang masih ingat semuanya. Jadi nggak pikun ya Pak? Enggak, saya enggak pikun. Saya ingat seluruhnya. Seluruh perang masih ingat. Apa yang apa yang Bapak paling ingat ya? Semua itu saya ingat semua. Yang paling berkesan buat Bapak? Berkesan itu setelah saya kena itu berkesan karena saya mulai pertempuran pagi, Belanda nggak kuat mundur, saya senang. Belanda datang bawa tank sama bawa pesawat, saya kalah. Oke. Jadi saya di pabrik. Pak Mukari di pabrik waktu itu? Waktu itu sama pasukan saya di dalam pabrik, jadi ditembakin nggak apa-apa. Pak Mukari bawa senjata apa? Ada brand namanya Keki. Oke. Keki Jepang itu Mbak, otomatis red itu gila. Pernah saya satu power saya tembak habis. Habis semuanya? Habis. Belanda itu? Ya, tapi orang Indonesia. Oh. Orang Belanda, orangnya Belanda tapi orang Indonesia. Oke, berarti orang Indonesia yang membelot ya. Yang ikut Belanda. Yang ikut Belanda. Oke, terus tiba-tiba Belanda datang lagi bawa pesawat dan bawa tank. Belum itu terus datang lagi jam 10 dengan kekuatan luar biasa. Saya akan mengundurkan diri keluar. Nggak tahu saya sudah ditembaki darinya. Jadi seluruh satu regu itu kena semua, yang 13 gugur, yang 2 saya dengan Pak Kadir
kena, tapi sekarang Pak Kades sudah tidak ada, tinggal saya sendiri. Oke, Orang Pak 15. Mukari kena apanya Pak? Ini, Kaki itu sini, ya, enggak, kaki tok saya. tembak. Ya, diberondong dari sana. Oke, berapa? Bukan ditembak, diberondong, ini kena sini, ini. 3 peluru kena. Oke, itu pada saat itu perang apa itu? Dengan Belanda, waktu Belanda akan nyerang Ponorogo, Sadang, di pabrik gula, Pakutan, Madiun. Oke, nah Bapak waktu itu jabatannya apa? Saya Komandan Regu, Dari kesatuan apa? Mubrik Besar Jawa Timur. Mubrik Besar Jawa Timur. Ini menarik sekali ya, usianya 91 tahun, tapi masih ingat semuanya, ceritanya masih lancar ya, bener-bener kayak cerita film gitu, dan semuanya masih ingat. Oke. Nah, berarti rekan-rekan yang lainnya semuanya meninggal gugur di sana kecuali 2 orang pada Ya, saat itu. 2 orang. Oke, Bapak ingat udah berapa perang yang Bapak ikut? Bagaimana? Udah berapa banyak perang yang Bapak ikut? Banyak, mulai dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, terus gencatan senjata. Senjata. Ya. Nah, Bapak kenanya pada saat Setelah perang agresi Belanda kedua, oke, setelah itu udah nggak ikut perang lagi? saya sudah masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Kena itu masuk rumah sakit. Oke, nah ini tahun berapa kenanya? Saya kenanya tahun 49. Tahun 49. Terakhir 49 kena 1 Regu Agustus ya saya. 49. Nah, tahun 49, tapi informasinya adalah Pak Mukari ini baru dioperasinya tahun 2003 ya? Tahun 2003 ya? Apa-apanya? Operasinya? Operasinya dipotong ini deportasi itu 2003. 2003, iya. Karena saya sakit, saya tidak mau makan. Saya sudah tahu kalau saya akan mati. Istri saya dengan anak saya bawa ke dokter. Dokter bicara sama istri saya sama, ini harus dioperasi besok pagi, kalau enggak tahu, saya enggak tahu. Nah, Pak Mukari katanya waktu itu nggak tahu bahwa akan diamputasi, itu nggak tahu. Enggak tahu, saya enggak diberitahu. Bilangnya apa itu waktu itu? Ya. Bilangnya apa? Akan diambil pelurunya, Ternyata diamputasi. diamputasi. Nah, begitu bangun gimana Pak? Ya, saya lihat, lu kok dipotong? Enggak apa-apa, Pak. Lu kok enggak apa-apa, kan enggak bisa jalan. Saya bilang, enggak apa-apa, nanti jalan gampang. Dulu dokternya bilang, Berarti ini kaki palsu sekarang? ini kaki palsu. Kaki palsu. Nah, ini. Amit ya. Ya. Nah, ini lu. Oke, berarti Ini kaki palsu. dipotong sampai segini, ini menggunakan kaki palsu sekarang. Nah, kaki palsunya langsung diton itu juga? Waktu itu belum, masih pakai krek 2. Iya. Tahun 2009 saya itu diajak sama ketua Korps Cacaperan, mari cari kaki, lu kaki kok dicari? Bisa, sama ikut saya, ikut ke Solo. Di Solo, di rumah sakit Solo, saya dibuat kaki. Oh, baru jalan. nah Bapak bisa jalan pakai ini sekarang? Bisa jalan, tapi pakai krek dulu. Tetap pakai krek? Iya, pakai krek 1. Kalau 2, dulu 2. Oh, sekarang pakainya 1. Satu. Oke. Istri itu saya. Istri, oke. Ini istri saya sudah meninggal Meninggal tahun berapa Pak? tahun 2013. 2013. Oke, berarti baru 3 tahun yang lalu ya Pak ya. Pak, Bapak pernah kangen nggak sama teman-teman seperjuangan Bapak dulu? Ya kangen sudah tidak ada semua, sudah meninggal semua. Tinggal saya sendiri. Pada saat perang dulu tuh rasanya gimana Pak? Senang. Kok nggak? Senang? Senang. Nggak takut itu ada peluru Enggak, nyasar, enggak takut, tembak, saya bom, berontak, nggak takut saya semua? balas saya itu. Saya mesti jebak anak-anak jadi senang kalau ada begitu perundungan tuh, saya senang. Kapan saya bisa nembak musuh? Gitu. Nggak punya rasa takut? Enggak. Apa yang bikin senang? Apa kan perang itu? Perang, tapi saya senang karena saya dari pendidikan Jepang itu pasukan berani mati saya. Pasukan berani mati dari pendidikan Jepang. Ya. Nah, Bapak pada saat perang misalnya, pada saat kena tembak dan kaki segala itu, keadaannya gimana? Siapa yang nolongin? Tidak ada yang nolong, ditinggal gitu saja. Mampus kamu bilang gitu. Saya diam saja. Saya tidak akan mampus kalau tidak ditembak kepala saya. Saya bilang, "Jangan begini." Saya tidak akan mampus kalau ditembak badan saya, tapi kepala saya mampus saya. Akhirnya yang nolongin Bapak nggak ada? Tidak ada, dibiarkan. Satu Sampai? malam, sore malah diambil kawan-kawan, dibawa ke kampung. Besok lusanya dibawa ke rumah Dibawa sakit ke rumah sakit. Ponorogo, rumah Oke. sakit darurat. Di sana sudah di-calling bahwa anggota Mubrik ada yang kena akan dibawa sih. Kalau bawa malam agar tidak ketahuan. Supaya nggak nikah. ketahuan. Nah, jadi pagi hari saya sudah masuk situ. Apa yang belum dapat dari pemerintah? Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah? Belum dapat itu masih banyak. Satu, tunjangan cacat kaki 1 itu 80%. Kaki 1. Tunjangan cacat. Nah, terus tunjangan kenaikan pangkat 2 tingkat.
Itu belum dapat. Belum dapat itu. Tunjangan kenaikan pangkat 2 tingkat belum dapat, tunjangan cacat belum dapat. Ya, semuanya belum dapat. Saya mah dianggap utuh, enggak sakit gitu loh. Oh, Bapak dianggap tidak sakit. Iya, dianggap tidak cacat, dianggap utuh begitu saja. Sedangkan kalau tunjangan itu dapat berarti dana pensiun jauh lebih tinggi dibandingkan Mungkin itu. begitulah. Oh, udah pernah mengajukan, udah pernah ngomong. Di polisi tidak ada. Di polisi tidak ada, itu berlaku ABRI, tapi polisi meninggal pejuang kok minta ini dan itu gitu. Kemudian saya diam saja, mau apa saya? Karena Bapak pada saat itu pasukannya polisi. Kalau Saya di dari ABRI ada. polisi. Oke, jadi Nah, sekarang itu saya menjabat ketua Korps Cacat Veteran Surabaya. Bapak menjabat sebagai ketua Ketua Cacat Veteran. Cacat Veteran Iya. Surabaya. Anggotanya? Saya tinggal 3 orang. Anggotanya tinggal 3 orang. Dari berapa orang, Pak? Jadi sipil saya itu seluruhnya jumlahnya 6 orang. Jadi tukang sapu apa saya masukkan. Yang asli itu 3 orang. Saya, Pak Es, Pak itu Qatar, hanya 3 orang. Ini Pak ini sudah tidak bisa jalan. Pak Es itu sudah tidak dengar kalau ditanya, harus keras. Kawan saya tinggal itu. Yang hidup loh. Yang hidup. Dari 380 tinggal 3. Dari 380 Yang hidup tinggal loh. 3 orang. Yang lainnya sudah pulang. Jadi Bapak ketuanya, tapi cuma 3 orang Iya. anggotanya ya. Tadi Bapak bicara tentang veteran, ini kan ada cacat ya. Iya. Maksudnya ada veteran yang mengalami cacat. Emang ada berapa jenis veteran Bapak tahu? Tahu, veteran itu ada veteran pejuang 45, veteran penerus. Kalau penerus nggak apa-apa, tahun 50 ke atas nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya? Banyak yang tidak kena Oh, banyak yang itu loh nggak maksud tahu. saya. Tapi kalau berjuang tahun 45 itulah yang Tahun ketika perang itu banyak, terjadi ya. yang gugur itu banyak. Yang gugur banyak sekali. Oke. Antara lain ini yang kena pertama ini, Pak Amar ini, matanya kena ini. Matanya kena. Sini kena, tadi matanya buta. Matanya buta. Kalau usia 91 tahun masih ingat semua, nggak pikun. Ini resepnya apa? Saya itu orang Jawa, ya. Adat Jawa yang saya pakai. Jadi sekolah modern saya nggak pakai, tetap adat Jawa. Saya orang Jawa. Segala sesuatu peraturan Jawa saya pakai penuh. Contoh. Contohnya seperti tidak boleh makan sembarangan. Nggak boleh makan sembarangan. Itu. Oke. 2, karena saya orang Islam harus sembahyang dan puasa Senin Kemis Bayar puasa Senin Kamis. dan tahajud tiap jam 1 malam. Oke. Hanya itu. Makanan saya lihat deh tadi buah-buahan. Katanya favorit tiap hari makan Ya, juga. yakin ini sandaran saya makan. Kalau Sama pisang juga, katanya pisang. ya pisang godok itu kan itu enak itu Pak, bisa kenyang. Makan 2-3 satu hari tidak makan ya tidak apa-apa. Makan 2-3 sehari nggak makan lagi? Oh ya? Iya. Jadi makannya dikit Pak ya? Dikit saya makan, tidak banyak saya itu makan saya. Minum juga tidak begitu banyak. Paling-paling 2 gelas besar itu sudah 1 hari. Tapi masih sehat Pak ya? Ya. Masih sehat, oke. Oke Pak, kalau melihat anak-anak muda sekarang, kan Bapak suka nonton TV pasti kan, nonton TV dan sebagainya. Bagi generasi muda kita sekarang ini banyak macam-macam lah jenisnya. Pesan Bapak buat mereka apa? Pesan saya pada pemuda sekarang supaya nanti bertindak yang jujur, tegas, jangan korupsi. Jujur, tegas, jangan korupsi. Kalau buat pemerintah pesannya apa? Ya juga harus bersih, pemerintah harus bersih. Maksudnya pemerintah bertindak yang bersih, baik demi untuk negara dan bangsa. Kalau untuk koruptor apa? Koruptor harus dihukum, Hukum apa Pak? kalau perlu dihukum mati. Kalau perlu dihukum mati. Ya. Oke, baik. Oke, baik Pak Mukari, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak saya sudah bisa ketemu Pak Mukari, bisa datang ke rumah sini. Dan kita akan... Dan saya mohon maaf tempatnya ya begini. Oh nggak apa-apa, yang penting bukan tempat, yang penting saya ngeliat bapaknya. Saya kan pensiunan dari Brimob, dari mulai 44 sampai 1954 saya pensiun sama komandan, jangan meninggalkan sini. Ini rumah negara pada apa?
siapa yang mengusir kamu? Berarti ini dikasih dipinjemin Pak? Enggak, Bunda, kasihkan. Suruh nempati sampai saya enggak ada. Itu loh. Suruh nempatin sampai Bapak nggak ada. Oke, baik. Baik Pak, terima kasih banyak. Baik. Dan saya setelah ini akan jalan-jalan lagi. Saya akan mencari pahlawan-pahlawan di Surabaya, tapi dengan jenis pahlawan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dan mungkinkah seseorang bisa menjadi pahlawan walaupun dia tidak memegang senjata. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.